Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adhan dengan NIM D0712111031. Pada tugas bahasa Indonesia kali ini, saya akan menjelaskan tentang rujukan, daftar pustaka, catatan kaki, dan kutipan. Yang pertama adalah kutipan. Kutipan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau untuk memperkokoh argumen dalam tulisan tersendiri. Berdasarkan pengertian kutipan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa penulis dapat menulis ulang terhadap bahan bacaan atau pustaka yang telah dibaca. Bahan bacaan atau pustaka yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis ulang tersebut. Kutipan sendiri memiliki beberapa fungsi, yang diantaranya seperti yang pertama, untuk kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme atau penjiplakan. Yang kedua, untuk membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide mengutip. Yang ketiga, untuk sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Dan yang keempat, pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu untuk menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Kutipan sendiri memiliki beberapa jenis ataupun contoh. Yang pertama itu kutipan langsung. Kutipan langsung ini adalah penulis mengutip tulisan orang lain apa adanya tanpa mengubah isi tulisan yang dikutipnya. Pengutipan ini dapat digunakan apabila penulis menganggap perlu adanya penegasan terhadap pernyataan yang penulis ungkap dalam karya ilmiahnya. Contoh dari kutipan langsung yaitu Inam buka kurung 1999.2 133 tutup kurung nyatakan bahwa tanda kutip bagi orang Minangkabau merantau telah lama melembaga dan menjadi bagian dari kehidupan sosial maupun pribadi mereka. Tanda petik. Selanjutnya itu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan jenis kalimat yang ditulis kembali yang disesuaikan dengan bahasa sendiri, sehingga teks yang dikutip mungkin akan terlihat berbeda dengan teks aslinya karena penulis melakukan parafrase pada teks tersebut. Pengutipan secara tidak langsung banyak digunakan untuk menghindari plagiarisme, sehingga banyak penulis menulis kutipan secara tidak langsung dan menambahkan sumber referensi dari teks yang dikutip. Contoh dari kutipan tidak langsung yaitu seperti menurut Lipsey 1998 berpendapat bahwa ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat, baik itu kelompok atau individu, dalam membuat keputusan menggunakan sumber daya yang terbatas seperti materi dan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tak terbatas. Baik, selanjutnya itu materi yang kedua yaitu rujukan. Rujukan adalah suatu yang digunakan pemberi informasi pembicara untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas, dikenal juga dengan sebutan referensi. Rujukan mungkin menggunakan faktual ataupun non-faktual. Rujukan faktual terdiri atas kesaksian, statistik, contoh, dan objek aktual. Rujukan dapat berwujud dalam bentuk bukti, nilai-nilai, dan atau kredibilitas. Sumber materi rujukan adalah tempat materi tersebut ditemukan. Rujukan sendiri mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperkuat pernyataan dan argumen. Yang kedua, untuk menghindari adanya plagiarisme. Yang ketiga, untuk sebagai bentuk penghargaan sebuah karya orang lain. Yang terakhir adalah menambah wawasan bagi para pembaca. Contoh dari rujukan ini sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu jurnal, yang kedua yaitu buku, yang ketiga adalah surat kabar, koran atau majalah, dan yang terakhir adalah internet. Baik, materi selanjutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sebuah halaman yang dapat dibilang ialah halaman yang wajib ketika membuat buku atau suatu karya tulis. Hampir semua karya tulis selalu mencantumkan daftar pustaka di akhir karangannya. Hal ini dibuat untuk mempermudah pembaca yang ingin meninjau lebih jauh tentang apa yang sudah ditulis. Selain itu, bisa juga sebagai acuan untuk melakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan buku yang tertera dalam daftar pustaka.
Dalam hal ini, bila dilihat dari segi bahasa, daftar pustaka memiliki pengertian sebagai suatu daftar yang di dalamnya mencantumkan nama pengarang, judul buku, penerbit, tahun terbit, dan hal-hal lainnya yang terkait. Penempatannya berada pada bagian akhir sebuah karangan atau buku, dan susunannya diurutkan berdasarkan abjad. Daftar pustaka ini sendiri memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama, untuk memberikan informasi bahwa pernyataan yang dibuat bukan hasil pemikiran sendiri, tapi juga ditambahkan dengan pemikiran orang lain. Yang kedua, apabila pembaca menginginkan mendalami lebih jauh pernyataan yang dikutip, dapat membaca sendiri referensi yang menjadi sumber kutipan. Yang ketiga, memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dalam penulisan karya tulis yang kita selesaikan. Yang terakhir, yaitu untuk menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dia buat. Daftar pustaka sendiri memiliki beberapa contoh, yaitu yang pertama dengan seorang nama pengarang seperti Hockett Charles F.A. Course in Modern Linguistics New York 2 The Macmillan Company 1963. Atau dengan buku dengan 2 atau 3 pengarang, yaitu seperti Oliver Robert T. and Rupert L. Kortrijk New Training for Effective Speech New York 2 Henry Holt and Company, INC 1958. Yang materi selanjutnya yaitu ialah catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan yang ditambahkan di bagian bawah halaman. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Catatan kaki ini menjelaskan sumber asalnya sebuah kutipan, baik kutipan langsung ataupun yang tidak langsung. Selain menjelaskan asal kutipan, catatan kaki juga sering digunakan untuk menjelaskan teks atau istilah khusus yang perlu penjelasan lebih panjang. Setiap teks yang akan dijelaskan dalam catatan kaki akan ditandai dengan nomor. Nomor tersebut akan terkait langsung dengan keterangan yang ada di dalam catatan kaki. Dengan adanya nomor dalam catatan kaki ini, maka teks-teks yang diberi catatan kaki tidak akan tertukar dengan catatan untuk teks lainnya. Yang dimaksud dengan catatan kaki ialah daftar keterangan khusus yang ditulis pada bagian bawah di setiap lembaran akhir bab karya ilmiah, baik itu makalah, skripsi, tesis, dan lain-lainnya. Atau catatan kaki merupakan keterangan referensi yang ditempatkan pada kaki tulisan atau teks karya ilmiah. Catatan kaki ini sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu catatan kaki lengkap ditulis dengan nama, mencantumkan nama pengarang, judul buku, nama atau nomor seri, jumlah jilid, nomor cetakan, nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Yang selanjutnya itu jenisnya yaitu catatan kaki singkat, yaitu dengan ditulis singkat dan terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama adalah ibid, yaitu singkatan dari ibidium, artinya sama dengan di atas. Untuk catatan kaki yang ini, sumbernya sama dengan catatan kaki yang tepat di atasnya, ditulis dengan huruf besar, digaris bawahi, diikuti tanda titik dan koma, lalu nomor halaman. Yang selanjutnya itu jenisnya itu adalah opsit, yaitu singkatan dari oper citato, artinya dalam karya yang telah dikutip dipergunakan untuk catatan kaki dari sumber yang pernah dikutip, tetapi telah disisipi catatan kaki lain dari sumber lain. Urutannya yaitu nama pengarang, koma, yaitu selanjutnya opsit, dan selanjutnya adalah nomor halaman. Yang selanjutnya adalah loksit, singkatan dari loco citato, artinya tempat yang telah dikutip seperti di atas tetapi dari halaman yang sama, nama pengarang, loksit, tanpa nomor halaman. Catatan kaki sendiri memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu catatan kaki berfungsi sebagai untuk memberikan keterangan dan penjelasan tentang sumber dari kutipan, penyusunan daftar bacaan pada karya ilmiah supaya dapat dimengerti oleh pembaca. Yang kedua untuk menghargai sumber kutipan yang dikutip supaya pembaca karya ilmiah mengetahui sumber kutipan yang digunakan.
Dan yang ketiga adalah untuk menunjukkan referensi lain supaya pembaca karya ilmiah dapat mengetahui ulasan yang lebih jelas mengenai istilah yang digunakan. Dari catatan kaki yaitu seperti yang pertama yaitu Khairil Anwar, aku ini binatang jalang, buka kurung Jakarta titik 2 PT Gramedia Pustaka Utama, 1991 tutup kurung, halaman 4 titik. Dan yang selanjutnya itu Sumi Winarsih, Rida Yulfika, Bagus Wicaksono, belajar bahasa Indonesia, buka kurung Bandung titik 2 Acarya, 2005 tutup kurung, halaman 32 titik. Sekian materi dan penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penjelasannya, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.